wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustaz Haji Wasis yang dimuliakan Allah, sesepuh ini sepuh kesepuhan Bapak Ibu, adik-adik saya kami bermuliakan dengan Allah, kami hormati. Sarang-sarang kita tansah menjaga syukur-syukur pada nasabun Allah Subhanahu wa taala. Dene jam menika kula lan panjenengan tesih pinaringan nikmat sehat saha sempat, nikmat iman Islam, hidayah inayah saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga jam menika saged nyempataken kangge thalabul ilmi wonten Masjid At-Taqwa dalam rangka Ahad Barokah. Mugi-mugi tindak lakahipun, mugi-mugi ibadahipun tansah dipun tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita tuju pada rasulipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, sahabat-sahabatipun, antos dumugi kula lan panjenengan ingkang dados umatipun ingkang tansah ndherekaken dawuh dan lan sunah-sunahipun. Bapak Ibu ingkang dipun muliakan dening Allah, dinten menika benten kalian dinten sanesipun materinipun, sehingga mangke kula lan panjenengan dipun ningaken kados pundi anggenipun kula lan panjenengan rikala kagungan keluarga utawi tanggi rikala sampun mulai nazah sakaratul maut, cara ngrumatipun dumugi mangke badhe dipun praktekaken sehingga rikala wonten pas mencuci ngedusi jenazah, terkadang kula panjenengan sebab urung ngerti wijane kang endi wis ping pira apa maning terus gale ngafani. Terkadang Pak Ginosia pun apal, terkadang orang anak sing wong padha nggon iki orang anak kudunge dan sebagainya. Jadi karena awam boten ngertos dan karena keterbiasaanipun, jadi ketone langsung penting wis ana wis cukup, padahal boten sareng lan rukunipun. Terima kasih pada kaula muda Masjid Baitul Muttaqin yang ikut bergabung niki wonten ing mriki mangke badhe merekam kegiatannya. Kita kerjasama dengan Masjid Baitul Muttaqin sehingga nanti Masjid At-Taqwa juga ingin sekali seperti kegiatan-kegiatan di Masjid Baitul Muttaqin. Bapak Ibu yang diberkahi dening Allah, monggo kita mimiti pengawasan wonten enjang menika kanthi doa taklim kula dherekaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'ni
وزدني علما آمين. Matur nuwun mugi kanthi maca doa pembuka saged bikak manah kula panjenengan kangge nabi pengaosan tausiah wonten ing jam menika. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah, kok menawi mangke materinipun kathah ditutukaken mawon nggih. Nggih nasi terang itu ora apa-apa ya kowe. Nasi rampung nggih dadine rikala kula panjenengan mangke wonten seserepan ingkang dereng mudheng utawi tesih mandan ragu-ragu wonten pertanyaan mangke dados Bapak Ibu saged taken napa kemawon ingkang mangke tesih wonten pengunek-unek sing urung paham makaten nggih nggih dadi siap kantos tradisi nggih nggih matur nuwun monggo dumateng Ustaz Haji Wasis Bedal Kabulaturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun al-kiram, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratul kiram, para sepuh bini sepuh, para alim ulama, wabil khusus takmir Masjid At-Taqwa Desa Binaram, para jamaah kajian Ahad pagi di masjid yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat nggih. Bapak sudah sehat, Pak? Sehat nggih, sehingga masker tetap sehat. Insyaallah. Alhamdulillah, jam menika kawula saged silaturahim derek aos kula ngaji sare-sare ngaji belajar bersama tentang fikih jenazah atau janaiz karena ini penting meskipun tidak setiap saat kita mengerjakan. Sholat kan sedinten sadadu nggih setiap saat kita sholat. Tapi kalau jenazah, ngurus jenazah tiba seminggu sepisan, bahkan sebulan sepisan. Karena jarang, kadang sholat jadi terlupakan. Sholat jenazah kalau mau ruku, tengok gitu, jenazah ruku. Karena mungkin karena terlalu lama tidak terlupa. Bapak Ibu rahmatullah, materinya tentang tata cara perawatan jenazah. Nah, pagi hari ini Ahad tanggal 26 Desember 2021. Nanti materi ini yang sampaikan barangkali ada yang berbeda, urusah jadi masalah. Jadi yang namanya fikih itu memang macam beragam. Jadi bukan perbedaan ya, bukan fikih karena pemahaman ya. Nanti ada yang masyru' dan ghairu masyru', ada yang memang usul itu pokok, ada yang furu' itu cabang. Jadi pokok-pokoknya ada, nanti tambahan-tambahannya itu kalau nanti ada perbedaan, perlu saya tidak ribet. Kalau nanti ada, seperti saja tidak banyak perbedaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang tata cara perawatan jenazah. Dimulai dari ketika nazar. Jadi ada 5 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ketika nazar itu sakaratul maut. Bahasa Arabnya ya alam gharib, sebelum cengak-cengak. Yang kedua, setelah meninggal, setelah sudah diketahui meninggal, maka perlakuan selanjutnya adalah bagaimana memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolatkan dan menguburkan. Jadi perawatan itu tidak hanya ketika pasca, tapi sebelum meninggal pun juga harus dikawal karena banyak sekali keutamaannya bisa kita lakukan. Baik,
Ketika nazar sakaratul maut, apa yang bisa kita lakukan ketika saudara kita, suami istri atau anak kita, saudara muslim kita sedang sakaratul maut? Bapak Ibu sudah pernah melihat orang sakaratul maut menatap reksani yang ingkang sakarat sampun tong TV ya kira-kira ya Pak seperti itu ya bijak. Kalau saya kemarin alhamdulillah hikmah dari pandemi saya mendapat gelar LC lulusan COVID. Saya di ruang isolasi selama 8 hari 8 malam. Itu yang meninggal itu 7, jadi mereka berbagian mati. Dan saat itu saya menyaksikan betapa yang namanya kematian itu saat-saat yang sangat-sangat genting dan sulit sekali dihadapi bagi tidak hanya si jenazah tapi bagi keluarganya. Mas ditalkin, bapaknya mas ditalkin, anak berapa sih? Ada sahabat, oh bapaknya mana? Yang tolong. Itu tengah sendiri. Konalkin ramane armiya para tayang bingung karena tidak terbiasa. Jadi dihadapkan ke kiblat, kemudian diposisikan berbaring miring. Nah, jadi ketika orang sedang menjelang nazar itu dianjurkan bisa dihadapkan kiblat kiri kanan. Barang menunang ya pilih Allah inilah bisa dibisikkan. Jika posisinya berbaring terlentang, maka badan terlentang, telapak kaki menghadap ke kiblat. Jadi mencerminkan, telapak kaki ini bulan, jadi kan menghadap ke kiblat. Nek bisa, nek wong panggonane kena-kena lagi sesak buruk kondisi ini yang susah. Atau bisa-bisa itu menurut tidak, itu kan anjuran. Kalau memang bisa diupayakan menghadap ke kiblat. Kemudian apa? Dituntut mengucapkan kalimat tauhid langsung, la ilaha illallah. Langsung baca. Pak nyebut biasanya orang desa menyebut malah langsung ditantin, dituntut mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Caranya bagaimana? Tetapi dibisikkan ke telinga kanan atau kirinya. Mungkin kalau ini kan kanan ya, sebelah kanan. La ilaha illallah. Aduh, nanti jangan terlalu ya rapat. Kata-katanya yang enak, yang tingkat saja lah. La ilaha illallah. Nyerokatan gimana? La ilaha illallah. Tunggu sampai beberapa saat dia bisa melafalkan. Ngomong detail nanti bisa gitu. Sebab laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah matimu sahabat terkadang menjelang ajal dengan la ilaha illallah. Man sapa wonge mata meninggal mati akhiru kalami, di akhir kalam, akhir ucapannya adalah la ilaha illallah dakhala jannah. Itu hadis sahih. Jadi barang siapa yang akhir kalam ucap kata yang terucap adalah kalimat tauhid, itu dakhala jannah, surga jaminannya. Tapi bukan hal yang mudah itu. La ilaha illallah biasa sipil kecil ya sih gimana berdekas lagi meriang ajamani mengucapkan kalimat tauhid yang panjang. Orang petam jalur petam karena apa? Saking sulitnya untuk berbicara, apalagi mengucapkan kalimat tauhid. Nah, ada kuesti tunduk ya. Tirokan la ilaha illallah.
yang bisa mengucap padahal ya wis aja lanjut la ilaha illallah. Kalau misalnya pokoknya kalau sudah mengucap kalimat takbir la ilaha illallah sudah mandek, jangan ditakbir lagi. Yang lainnya boleh berzikir, boleh mendoakan, boleh bertadarus di keluarga di sampingnya. Apa harus kayak kalau nanti misalnya nah berarti kata terakhir untuk la ilaha illallah ini apa? Berarti ditarik maning aja menurut harus pikir ya tapi pokoknya sampai kata terakhir itu la ilaha illallah. Jelas gitu? Ya. Yang kedua, setelah meninggal, nah habis la ilaha illallah. Langsung meninggal. Nah, dipejamkan kedua matanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah meninggal, ya, dikatupkan mulutnya, disedekapkan kedua tangannya, dilepaskan seluruh pakaian. Jadi kalau sudah meninggal, ini sudah meninggal, kan biasanya kalau meninggal naik baru sih mudah ya. Kalau yang sudah lama itu biasanya karena tidak ketemuan sulit itu. Kadang melipatnya nggak mau nutup, mulutnya nggak bisa menutup, maka bisa digunakan dengan tali. Tali wangsul atau tali pati nah seperti ini biar mulutnya tidak terbuka. Kemudian kaki juga demikian, kaki juga boleh diikat. Jempol ini dia jempol orang ini jempol ini fungsinya apa? Fungsinya untuk biar tidak mudah mati untuk kafaran. Selanjutnya apa? Disedekapkan kedua tangannya. Naik dua tangannya bentuk jiji. Disedekapkan sama seperti salat ya, tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Dijilat ya teman. Benar lolos. Yang fungsinya untuk agar posisi tangan tetap bersedekap. Ini lagi dilepaskan seluruh pakaiannya, kemudian ditutup seluruh badannya dengan kain, dilunasi hutangnya anggar duwe utang. Jadi tadi yang pertama setelah meninggal apa? Dipejamkan kedua matanya. Yang kedua dikatupkan mulutnya. Yang ketiga disedekapkan tangannya. Yang keempat dilepaskan seluruh baju-bajunya. Kalau memang sulit, susah, boleh digunting untuk baju, boleh digunting. Gunting bajunya atau dilepas, biasa juga boleh. Mau di koleksi kelaminnya. Selanjutnya, setelah dinyatakan meninggal ini sudah dilepaskan bajunya, maka ditutup dengan kain basahan, nganggo jari kena, nganggo kain basahan lah, nganggo yang bisa menutup aurat. Kemudian menyiapkan 3 buah kursi kalau mau dipaku dibalik-balik.
1, 2, 3. Saya kemarin ibu saya paku, kuku. Dan berarti kalau paku dengan anak-anaknya, karena anak kakek sih itu semuanya kurang tamu baik. Dilarang kursi boleh ke kursi langka ya. Atau dengan tempat pensucian jika dilakukan dibalik dengan dibalikan. Menyiapkan lampu agar aurat jenazah tidak terlihat oleh yang berhak. Yang saya unik-unik ke kampung. Wis kena-kena kelambu itu ditutup fungsinya go menutup aurat penorat itu. Ya gitu. Terus kena-kena ditutup penorat supaya orang tahun deh. Kemudian setelah itu menyiapkan 3 macam air, yaitu apa saja? Air yang bercampur dengan sabun, air bersih, dan air yang bercampur dengan kapur balas. Jadi air bersih, air sabun, air yang bercampur dengan kapur balas. 3. Kenapa 3? Orang suki banyu lainnya itu 3 nanti hadisnya ada. Menyediakan gayung, kemudian sarung tangan atau handscoon, kemudian sikat gigi, kemudian sisir untuk menyisiri, kemudian juga gunting, serta handuk. Yang perlengkapan yang perlu dipersiapkan nanti sebelum ini setelah meninggal, dan antara itu ya ember. Ember 3 macam ember. 1 berisi air bersih. Yang kedua, ember berisi air yang dicampur dengan sabun. Yang ketiga, ember yang dicampur dengan kapur balas. Jadi airnya ada 3 macam. Perlengkapan yang lainnya yang perlu dipersiapkan adalah kain kafan disesuaikan dengan panjang jenazah ditambah 2 jengkal. 2 jengkal kerokilan. Sekilan yang kenal, kira-kira dipotong kenal 20 cm kira-kira. Jadi sejengkal. 2 jengkal itu maksudnya atas bawah, sini, sana. Jadi dipanjang, diukur mayatnya berapa, nanti ditambah 2 jengkal, 2 kila, nanti dipotong. Kemudian apalagi gunting untuk memotong kain, juga ada sisir untuk nyisiri, ada sikat gigi nanti untuk menyikat, ini sikat gigi lah, sabun, kemudian handuknya tidak ada ini. Kalau lengkap lebih baris. Selanjutnya memandikan. Nah, setelah ini sudah di kondisi sudah dinyatakan meninggal, kemudian tata cara memandikan. Sebelum dimandikan, jenazah dibersihkan dulu kotoran yang menempel dalam tubuh jenazah. Dengan cara apa? Dengan cara diangkat sedikit ke atas. Ini, diangkat, mas ini. Jadi agak ditekan, kemudian ada yang muncul di sini. Ini makanya ketika mas ini. Anda ambil air bersih ya, jadi tekan ini jangan muncul di dalam. Ditekan kayak gini begini, agak ditekan. Rasa pada nulis kaku ya rasa begini. Nggak terasa. Agak diangkat sedikit, ditekan, kemudian kotorannya dikeluarkan. Sebelum dimandikan, jadi dibersihkan dulu. Termasuk ini apa? Kuku-kuku badan, kuku yang panjang, kotor itu dirapikan. Kemudian barangkali ada kotoran yang sudah menempel di kulit karena sudah terlalu lama sakit misalnya, itu dibersihkan. Baru kemudian
proses kemudian adalah membersihkan ataupun memandikan jenazah. Jadi di kita itu ada istilah kue mayite dibuduni di sini. Sebenarnya istilah mewudukan mayit itu sebenarnya memandikan atau mensucikan. Jadi hadisnya itu mensucikan mayit, memandikan mayit diawali dengan anggota wudhu sebelah kanan. Jadi sebenarnya tidak ada berlaku khusus diwuduni, terus dimandikan, ini sebenarnya tidak ada. Jadi memandikan jenazah diawali dari anggota wudhu sebelah kanan. Ini pemahaman kami seperti itu. Setelah itu, ini tolong ya dibersihkan sebelum dimandikan, dibersihkan mulut, gigi dan kuku. Jadi sewu. Memandikan jenazah itu berbeda dengan memandikan orang pada umumnya. Jadi memang kita berlaku makruf itu yang baik. Jadi tidak kasar, tidak arogan, juga tidak terlalu memaksakan harus begini begitu, tidak. Jadi memperlakukan mayit itu dengan makruf. Salah satunya apa? Membersihkan kotoran yang ada dalam mulut. Jadi membersihkan kotoran itu ya banjuran ini banyu itu kucuk. Jadi caranya adalah ini, biar airnya tidak masuk ke dalam mulut, itu mulutnya akan ditutup. Atau kalau memang tidak bisa dengan menggunakan kain kasam. Ini kain kasam ini ya, dibentar kayak gini. Nah, ini terus kemudian dibersihkan. Kain kasa gitu, mohon ini sama dengan kain kasa kan bersih ya, dibersihkan terus di gigi-giginya, kotoran-kotorannya yang dalam mulut kemudian dibuang. Terus ambil lagi kain kasa, ubet lagi. Atau dengan sikat gigi tapi airnya jangan terlalu banyak biar nanti tidak kembung. Karena kalau airnya masuk nanti malah jenazahnya dikubur, banyak air yang masuk. Kemudian hidung, lubang hidung, telinga sama lah ya, dibersihkan semuanya, selesai. Kemudian kuku-kukunya yang panjang-panjang yang pada paling sholat itu dirapikan. Mungkin dikubur orang-orang perlu lah, supaya potong itu bubar ya. Anggaran teman mau dikumpul lagi tuh tiba di plastik kan dikubur dengan mami lah. Kemudian menyiramkan, mewudukan jenazah, mengawali ini memandikan maksudnya ya. Jadi saya memahami mewudukan itu mengawali memandikan jenazah diawali dari anggota wudhu sebelah kanan. Kemudian menyiramkan air yang bercampur dengan sabun dari arah kepala, arah kaki, bagian tubuh kanan lalu berurut. Jadi urutannya ini air bersih, kemudian air sabun, dan yang ketiga air yang bercampur dengan kapur barus. Air bersih fungsinya untuk apa? Membasahi, mensucikan. Jadi itu kan air suci dan mensucikan, air bersih itu. Jadi tadi istilah mewudukan atau memandikan itu kan dimulai dari air yang bersih, kemudian udah basah semuanya, baru kemudian yang kedua dengan air sabun. Untuk apa? Meluluhkan kotoran-kotoran yang menempel dalam tubuh jenazah. Nanti diiringkan ke kanan, kemudian dibasuh punggung sebelah kiri, diiringkan ke kiri, dibasuh punggung sebelah kanan. Iringannya jadi urutannya dari muka, tangan, saraf, dari ya nanti kita lihat videonya aja. Kemudian ya menggosok kotoran yang ada pada tubuh dan rambut, menyiramkan air bersih, menyiram yang bercampur dengan kapur barus, sama lah ya tadi disampaikan. Kemudian mengeringkan dengan handuk dan merapikan jenazah, rambutnya jika perempuan dipintal menjadi 3. Kita lihat videonya biar jelas ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat saja disempurnakan pahala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadhihi ladzatil maut." Rawahu Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Hibban. Banyak-banyaklah kamu mengingat hal yang memutuskan kesenangan, yakni mati. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah muslim adalah: pertama, memejamkan mata, mengatupkan mulut, menyelengkapkan tangan, dan meluruskan kakinya. Kedua, menutupnya dengan kain. Tiga, memandikannya. Keempat, mengafaninya. Kelima, menyolatkannya. Dan keenam, menguburkannya. Pada peragaan ini akan ditampilkan tata cara memandikan, mengafani, dan menyolatkan jenazah yang insya Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Baiklah saudara, mari kita perhatikan dengan saksama lebih dahulu peragaan memandikan jenazah secara lengkap berikut ini. Perhatikan tata cara membawa jenazah yang benar. Siapkan tempat meletakkan jenazah. Ini tadi air, 3 macam air ya yang disiapkan. Air biasa secukupnya. Ini air bersih yang suci dan mensucikan. Air yang dicampur daun bidara atau sabun. Daun bidara karena dulu belum ada sabun, jadi zaman Nabi itu adanya ya tradisional. Daun bidara itu seperti pengganti sabun ya. Sekarang ya sabun. Dan air yang dicampur dengan kapur barus. Nah, ini kapur barus memang di situ kafur al-syekh min kafurin, itu hadisnya jelas sekali. Nanti kita simak bersama. Ini tata cara. Letakkanlah jenazah di tempat yang disediakan, sebaiknya di tempat tertutup. Perhatikan tata cara membawa jenazah. Kalau mau kiri semuanya, kalau mau kanan semuanya. Boleh di ini dirangkul kayak gini atau di apa gini sorok apa Allah. Ya, kalau di aman memang dirangkul kayak gini. Tapi sekarang kalau mau kiri semuanya, kalau kanan semuanya. Kain penutup jenazah dilepas, sedangkan bagian kemaluan ditutup dengan kain atau lainnya. Nah, jadi mayit jenazah itu tidak berat. Saudara, memandikan jenazah dimulai dengan mengeluarkan dan membersihkan kotoran jenazah lebih dahulu. Nah, perhatikan dia diangkat, ada yang mencuri, ada yang menekan perutnya, jadi kotorannya keluar. Mulailah dari anggota wudhu dan anggota kanannya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, "Ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha." Rawahul jamaah. Mulailah dengan anggotanya yang sebelah kanan dan tempat atau anggota wudunya. Setelah itu, mandikanlah dengan
3, 5 kali atau lebih dari itu dengan air biasa, air yang diberi daun bidara atau sabun, dan pada kali yang terakhir disiram dengan air yang diberi kapur bagus. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ilsilna talatan aw khamsan aw aktsara min dzalika in ra'aytunna dzalika bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin." Rawahul Bukhari. Mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu menurut pendapat kalian dengan air dan daun bidara, serta pada kali yang terakhir campurkanlah air dengan kapur bagus atau sesuatu yang sama dengan kapur bagus. Jika perempuan, jalilah rambut menjadi 3 pintal, lalu keringkanlah dengan handuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Irsilnaha fitran, aw thalatan, aw khamsan, aw sab'an, aw aktsara min dzalika. In ra'aytunna dzalika fadhfarna sya'raha thalathata qurunin." Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Mandikanlah dalam jumlah gasal 3 atau 5 atau 7 kali atau lebih dari itu menurut pendapatmu. Lalu kami menjalin rambutnya 3 jalinan. Hendaklah jenazah laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh orang perempuan kecuali mahramnya. Dibenarkan suami memandikan jenazah istrinya atau sebaliknya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dan mensahihkannya. "Ma dharraki law mutti qabli la ghasaltuki wa sallaitu 'alaiki wa dafantuki." Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban. Apa halangannya seumpama kamu meninggal sebelumku, akulah yang memandikanmu, menyolatkanmu dan menguburmu. Di samping itu adalah hadis la istaqbaltu minat. Baik, itu saya sekat dulu, tapi poinnya sudah itu ya, sudah kena ya. Jadi yang memang airnya memang jelas itu, jadi ada air bersih, air sabun, campuran udara, kemudian dicampur dengan kapur barus. Saya amin kafurin. Nah, di masyarakat kita ada yang menggunakan selam. Nah, kalau selam itu kan orang genah, baik ini sebenarnya kalau yang sunnah ya seperti ini yang dilakukan Rasulullah. Lapak boleh, ya bagi yang berpendapat boleh. Kemudian fungsi kapur itu apa sih? Kapur itu kalau menurut di kimia itu kesehatan menetralisir racun dan menghilangkan bau yang tidak sedap ya. Jadi memang masing-masing fungsinya sangat sudah diatur sedemikian rupa. Kemudian untuk cara menghitung 3 kali, 5 kali, 7 kali itu seperti hitungan dalam wudhu itu lah. Kalau wudhu kan tangan dibasuh 1, 2, 3. Cuma itu kalau memandikan jenazah itu satu arah. Jadi dari atas sampai dengan kaki, atas sampai dengan kaki itu dihitung 1 kali. Kemudian dari atas kepala, kaki, kiri, kanan 1 kali. Nah, kalau lebih dari 3 kali apa boleh? Salasan, al-khamsan, al-aksar min dzalik. Jadi 3, 5 utawa luwih sekawe. Sing penting sudah bersih dan memang sudah cukup. Sampai di sini ada yang bertanya? Memandikan dulu, nanti kita lanjutkan untuk mengkalannya. Monggo Bapak Ibu, penarian dan tinggal di Thailand.
Gitu. Atau kita selesaikan ini yang video ini kita dengan anggota wudhu dan anggota kanannya. Siramkan air satu arah dan dengan bilangan gasal 3 atau 5 kali atau lebih dari itu. Kelima, miringkan jenazah ke kiri, kemudian badan sebelah kanan dan punggungnya disiram. Tadi ya, belum ya. Setelah itu, bagian badan sebelah kiri disiram, kemudian ditelentangkan kembali. Sekarang persiapan untuk pengkafanan. Setelah itu, siramlah jenazah dengan air yang diberi daun bidara atau sabun. Keenam, siramlah jenazah dengan air yang dicampur dengan kapur bagus. Ketujuh, keringkan dengan handuk jenazah perempuan, rambutnya dikepang atau dijalin. Udari ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah selesai. Ini kalau dimandikan, kalau mana ya, pakai bantalan lebih bagus. Jadi fungsinya untuk mengganjal di atas bawah. Biasanya ada 3 atau 4 nih. Di sini ada, di tengah, kemudian di. Ini proses memandikan, anggaplah memandikan sudah selesai, gitu. Maka proses selanjutnya adalah mengkafani. Bagaimana cara mengkafani? Kita siapkan kain kafan yang panjangnya disesuaikan dengan ukuran mayit, ukuran jenazah. Barangkali yang sudah biasa menjenazahkan, sebelum mempersiapkan kain kafannya, ada baiknya juga dipersiapkan dulu talinya. Berapa talinya? 7 utas tali. Yang kafanan belum ya. Mengkafani jenazah, oke. Menyediakan satu meja panjang. Kalau mencari kain kafan, bagusnya yang baik lah ya, jangan yang terlalu tipis atau brudul gitu ya. Nanti disobek juga enak. Siapkan 7 utas tali. Ini kalau mau dibikin bikin tali, saya di sini Mas. Kan kita mau bikin berapa tali? 7 berarti ya. 1, 2, 3, misalnya 7 lah. Ini dilubangi kayak gini. Ini sudah tinggal tarik. Karena benar, jangan ragu-ragu. Nah, khusus untuk pinggang ini yang apa? Yang dada itu aja besar lebar. Itu nanti agak lebar sedikit, dan tarik. Ya. Ini kan agak lebar dibanding dengan yang lainnya. Nah, ini nanti tinggal dibundel, kemudian diparuh menjadi 2. Ini kan jadi panjang. Karena daerah yang untuk pegang sini kan agak besar ya. Karena alat semua satu biasanya cepat. Jadi tadinya kayak tadi. Dibikin menjadi
Oke, sudah ini 7 tas tali disiapkan. Kemudian kain kafan. Yang pertama adalah untuk laki-laki berapa lapis? Untuk laki-laki 3 lapis yang sama panjangnya. Mas, coba dilihat. Ini berarti ditaruh mana dulu? Sini dulu nggak apa-apa. 2 orang apa ya? Sini Mas, ada yang praktek. Ya. Ditaruh di sini dulu nggak apa-apa. Nanti saya pandu. Ya langsung praktek ya. Sana Pak, biar nyaman. Ini diturunkan dulu. Nah, mejanya jatuh. Siapkan meja panjang, kemudian disiapkan yang pertama 7 utas tali. Ya. Tadi praktek menyobek talinya sudah dipraktekkan ya caranya ya. Jadi di bahasa Jawa ini siapa? Dilawati di sini. Ya, pertama dari kepala yang pendek saja, kepala 1, kemudian yang kedua ini leher ya pendek lagi, yang ketiga yang agak panjang, nah ya dada agak maju lagi Mas. Nah, kemudian di sini panggul apa pinggul ya? 1, kemudian bawahnya lagi kaki di pergelangan. Kalau enggak, nah ini ukuran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekali lagi 7 ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5 apa boleh Pak? Jenazahnya yang benar Pak, tapi Pak bawahnya Pak. Ya gimana ya, sebelum jenazah apanya dulu? Ntar dulu kainnya dulu. Ya. Disiapkan kainnya 3 lapis kain yang sama panjangnya. Silakan Pak, yang saya Pak di praktek. Nah, Mas dibentangkan dari sana, jenengan dari sana. Nah, tarik, ya, tarik, nah begitu panjang, terus diletakkan. Nah, lebih bagus ini full saja Pak tengah. Nanti yang kedua, ketiga kalau mau di samping kanan. Jadi ada macam Bapak Ibu ini saya ada berapa trik mau ditumpuk barang 3 persis. Kalau memang mencukupi boleh. Antisipasi ketika kain kafan tidak cukup boleh dilebarkan. Atau juga bisa diseling kayak gini, disilang gitu Pak. Itu pokok teknis yang jelas 3 macam kain yang sama panjang. Nah, silakan yang kedua. Nah, ditarik sana. Nah, kalau memang dirasa kurang panjang boleh itu di separuh. Boleh, selot cukup. Ya. 3. Oke, fix ya. 3 lapis kain yang sama panjang untuk jenazah laki-laki. Semua berlaku untuk semua laki-laki. Untuk perempuan tambahannya apa? Untuk perempuan tambahannya adalah basahan. Basahan apa? Oh bukan. Basahan. Ini Pak. Di jembrek. Basahan itu panjangnya kurang lebih ya 1,5 meter lah, 1 meter lebih. Nah, di bawah, nah 1 meter ya kurang lebih. Kemudian baju kurung, ini baju kurung diperlihatkan. Nah, kayak gitu. Jadi dilipat jadi segitiga terus dipotong. Nah kayak gini, potong digunting kan jadi bolong. Nah, ya potong pakai gunting. Kemudian sudah baju kurung terus kerudungnya kayak gini. Silakan Pak di. Nah, kerudung intinya buat menutup kepala. Nah, ya Ibu ya. Jadi berapa lapis jumlahnya? 5. 3 lapis
yang panjang, tambahannya adalah baju kurung, basahan, baju kurung dan kerudung. Ini kan sudah 3. Nah, kerudung itu tambahan, baju basahan dan baju kurung. Berarti kan jumlahnya 5. Ya, pemasangan baju kurung ini seperti ini diletakkan yang kira-kira posisi kepala di sebelah utara. Nah, itu nanti diletakkan atau mempraktek ini praktek jenazah perempuan ya, biar sebenarnya kalau laki-laki cuma 3 lapis udah selesai. Ya, ini berarti jenazahnya perempuan. Berapa lapis? 5 lapis. 3 lapis ditambah basahan dan baju kurung serta kerudung. Oke, silakan diletakkan jenazahnya. Ya. Nah, kepala tadi bolongannya di mana? Nah, di sini, ini. Nah, nanti tinggal di terus ininya dilepas. Iya. Ya, nanti kain-kain itunya dilepas dulu ya. Ada kain pengikatnya dilepas saja. Cara melepas kain basahan biar tidak terlihat auratnya, maka ditutupkan dulu dari kain sebelah kanan jenazah. Nah, terus ininya dilorot, dilepas pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Terus ini ditutupkan kain yang pertama, ditutupkan. Nah, terus ini ke atas. Terus kain kedua, kain lapis kedua, ya dari kanan ke kiri, kiri, udah. Terus sama tadi ya, dari kanan udah kiri, rapat, rapat sama. Dan ya, setelah pastikan rapat, ini ditarik atas dan bawah kencang dulu. Nah, silakan Pak dulu diikat bawah. Nah, nanti kalau tidak ditarik kayak gini, nanti kedodoran biasanya. Jadi ditarik dulu atas bawah, ya. Terus tali ikatannya ditali wangsul. Di sebelah mana? Di sebelah kiri. Sebelah kiri tubuh jenazah. Sini atas Pak, ditarik atas di pocongnya. Ya. Di sebelah kiri, ya silakan dari kaki, ya terus itu ya atas. Kepala yang kencang, terus Bapak dari sini apa ya? Ada kamera aktif ya? Aktif. Ya, dari sini biar kelihatan Pak. Bapak dan saya dari sini. Ini katanya biar ke sana kelihatan. Nah, kayak gini, dari kiri. Oke. Kita tuh, ya. Fungsinya kenapa di sebelah kiri? Karena nanti akan diiringkan ke kanan agar menghadap ke kiblat. Kemudian jangan lupa pocong yang bagian atas dan kaki dilepas, pipi nempel di liang lahat, kaki ujung jari kaki mancal di liang lahat. Nanti kalau sudah di liang lahat, udah ini dilepas. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Oke, silakan didokumentasikan lagi Pak. Pensinya sih madan nggak ada. Ini rahasia. Ini kan pemulasaran jenazah, jenazahnya mantap ya. Sudah rapi. Ini Bapak Ibu, saya berdiri ya biar perhatikan. Ini kan rapi, rapi nggak? Jenazah itu namanya penjal-penjol itu loh. Jadi yang kencang ikatannya di sebelah kiri, karena nanti akan dilepas. Begitu nanti untuk setelah diliang lahat itu nanti dimiringkan ke kanan, kemudian dilepas pocong dan kakinya. Nanti untuk penguburannya nanti. Ini biasanya di gantungan Bapak. Iya. Pak, silakan bisa kembali lagi. Demikian Bapak Ibu, ada cukup jelas. Jadi untuk di masyarakat biasanya suka ada itu ya, ada yang pakai bahasa apa, dalaman kayak itu ya, pakai dalaman, Pak biasa pakai bener Bu. Pakai ya, ya monggo lah. Tapi ini pokok, jadi usulnya yang pokoknya ini. Jadi kalau laki-laki 3 lapis yang sama panjang, mau tekniknya mau dilebarkan juga boleh agar kain kafannya mencukupi. Kadang jenazah kan macam-macam ukurannya, ada yang besar, ada yang kecil, itu silakan. Ada yang bertanya, monggo silakan. Yang belum jelas. Monggo Bapak Ibu, mohon sing arep takon. Iya monggo. Bisa ditaruh macam kapal. Iya. Untuk jenazah itu memang bagi jenazah yang berpenyakit, menghindari darul mafasid itu, melindungi jiwa, itu tertular penyakit memang kalau luka itu memang harus disumpel ya, bahkan kalau COVID kan malah dibungkus plastik gitu. Biar itu fungsinya adalah untuk melindungi dari tertularnya penyakit. Secara prinsip saya melihat dari hadis-hadis Rasulullah yang masyhur, yang masyhur itu memang tidak secara khusus di Sogya pakai kapas, kalau si bubuk apa pakai bukan kayu cendono, bubuk cendono. Bagi yang beranggapan, berpendapat ataupun beranggapan keyakinan demikian silakan, selama ada dasar ataupun dalilnya atau perintahnya. Tapi menurut hemat saya, kalau tidak ada ya ngapain juga sih. Kalau saya lihat malah jadi kotor gitu ya. Jadi Pak, malah jadi kotor karena mayat itu sudah bersih. Ada yang bilang, Pak itu kan untuk mengawetkan biar awet. Loh kenapa harus diawetkan? Kalau sudah mati nanti juga bosok ya. Fungsinya untuk apa? Kenapa harus diawetkan? Kalau sudah meninggal ya sudah. Ya, kita serahkan kembali kepada tidak perlu diawetkan selama-lama ya. Jadi ngatakan Pak, secara prinsip kami tidak menggunakan. Tapi bagi yang mau apapun beranggapan kudu nek ora ya ora, monggo silakan. Karena itu wilayahnya adalah fiqhiyah, jadi khilafiyah atau perbedaan. Itu ada memang di beberapa masyarakat. Natan? Jelas? Ada yang lain? Monggo barangkali ada yang lain. Ibu-ibu. Gih, monggo ibu. Gih. Saya Pak Iya Pohon. Waalaikumsalam. Oke. Jenazah perempuan yang membawa harus laki-laki atau perempuan? Karena harus mandu itu ya. Dimandikan. Tadi bukan membaik. Dianjurkan untuk memandikan jenazah laki-laki, yang memandikan juga laki-laki.
laki-laki. Jenazah perempuan yang memandikan juga perempuan, itu utamanya. Membawa ke tempat pemakaman, pemandian, pemandian. Kalau memang itu bisa kuat lebih bagus, karena kan ya jangankan memandikan, membawa sama aja. Jadi membawa dan memandikan itu lebih baik, yang lebih baik yang satu apa ya, mahram ya, yang masih mahram keluarganya atau yang sejenis. Jadi kalau laki-laki, kalau perempuan, dah mondene kamu nggak pada nikah orang anaknya wedok ya, karena di situ berlaku hukum ad-darurah tutihul madhurah ya. Karena kondisi darurat, sesuatu yang tadinya tidak boleh menjadi boleh, karena darurat daripada orang gotong, orang diurusi kan malah terlunta-lunta, malah kasihan ya. Ada hal yang segera diuruskan, dan yang utama apabila sudah satu tempo mayit, apabila sudah waktunya dikuburkan atau dimandikan dan diurusi. Jadi kan tentu diusahakan yang sejenis atau yang masih mahram itu lebih utama. Seandainya tidak, ya yang memungkinkan bisa dilakukan. Yang penting jangan sampai jenazah terlunta-lunta, terabaikan gara-gara karena syariat yang ketat itu maksudnya tadi kan membawa jenazah, mau memandikan dan sudah memandikan, itu wajib dengan sesama jenis. Bahasanya tidak wajib, tapi diupayakan, diutamakan yang sejenis. Begitu jelas ya? Baik memandikan, mau membawa ke mandikan ataupun membawa ke mandikan. Ini pada membuat orang kuat, dia mana tadi kan saya bilang yang fisiknya harus kuat dan juga jiwanya. Kadang mau kondisi kejiwaannya labil, kadang malah memotong semaput kan, kalau bahaya banget itu. Lebih baik. Atau sekarang sudah ada tanda itu yang mana ya, untuk dari pemandian ke pemakaman itu lebih enak, lebih aman. Jelasnya masalah tersebut tidak tergantung wajib. Iya. Masalah membawa jenazah, memandikan, tidak diwajibkan harus laki-laki atau perempuan. Tidak wajib, tapi memang diupayakan, dianjurkan laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan, kecuali dengan mahramnya. Mahram itu bojone, anake, yang haram untuk dinikah itu masih mahramnya. Kecuali memandikan. Ya, kalau memandikan memang lebih utama ya perempuan. Anu kan bisa memandu itu, lu di gigire biar lu dirina kan bisa, yang punya ilmunya bisa, daripada si lanang sudah mati jangan gitu kan, malah jadi tidak etis menurut demikian. Oke, monggo Pak. Terima kasih dari Tuhan tadi upaya. Jadi kita kan secara kan kalau pikirnya napalnya kan sulit. Napalnya loh dari urutannya. Saya kepengennya panjenengan dibuat buku tinta kecil itu loh, urutannya. Nanti kalau dicatatkan, ditaruh di masjid, misalnya kita fotokopi di teman-teman kan membagi mengganti fotokopi, saya kira tidak masalah. Jadi nanti saya yakin yang datang di sini uturnya kan sangat banyak. Jadi paling tidak, mata sedikit. Kan dari kita ada urutnya jelas. Saya yakin keterbatasan kita untuk kita sangat terbatas. Betul. Ya, saya mohon seperti itu nanti diganti oleh masing-masing masjid kan tidak masalah. Terima kasih. Ya. Nanti saya akan berhubungan dengan Pak Rahmati. Ada itu yang banyak katanya malah. Yang dari Tarcek apa ada? Ada nih Pak. Memang itu ilmu yang memang tidak setiap saat kita hadapi, jadi kadang lupa. Terus satu lagi, untuk
terakhir jenazah, menyolati jenazah. Kalau belajar perempuan, maka posisi imam berada sejajar dengan ini lambung atau perut. Posisi imam. Kalau jenazah laki-laki, maka posisi imam lurus sejajar dengan kepala. Yang kedua, soft makmum jenazah itu di minimal 3 lapis atau 3 soft. Lebih banyak lebih bagus. Jadi ke belakang lebih bagus. 3 soft. Laki-laki, perempuan duduk di belakang. Kemudian tata cara mensolati jenazah diawali dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dijaharkan ataupun disirkan. Kalau di Muhammadiyah biasanya disir, tapi kalau ada beberapa mazhab Syafi'i dijaharkan. Usolli sunat hadzal mayyit arba'a takbiratan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kalau dalam hati ya cukup Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Tangannya takbir, ucapnya lisan, dalam hati ikut niat ya dalam hati. Jadi qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, itu kalau dalam Syafi'i kan itu. Nejas wiji-wiji diikuti dengan efek muqtarinan bi fi'lihi, dengan perbuatan. Kalau wa mahalluha fil qalbi, tempatnya adalah di dalam hati. Walaupun dalam Syafi'i ada lafaz dulu sunnatun, melafazkan sunnah, tapi prinsipnya niat tentunya ya. Takbir pertama membaca apa? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Amin. Terus takbir Allahu akbar. Diangkat apa betul? Diangkat, walaupun ada yang tidak. Kalau saya diangkat Allahu akbar, berketon. Membaca apa? Salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Monggo sayyidina kenapa ora yang kenal. Selawat jenengan sampeyan dikur salawat. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selesai. Terus Allahu akbar, takbir berapa? Ketiga. Membaca doa untuk jenazah. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa'asim madkhalaha wa'asilha bima'in wasaddi farad wa naqiha minal khotoya, dan seterusnya. Atau doa itu banyak sekali, di tarjih juga banyak, ada beberapa macam doa. Itu saya sampaikan yang masyhur di masyarakat itu. Terus takbir yang terakhir Allahu akbar, biasanya ada yang langsung salam, ada yang punya doa lain. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa firana wa laha. Sebab maturji melarang ya Allah. Allahumma tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa firana wa laha. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Itu yang beberapa saya mengamati di masyarakat, banyak yang demikian poin-poinnya. Terus itu banyak di masyarakat saat salam kan ini perlu disampaikan, karena barangkali itu nanti kalau itu memang ada tuntunannya kita tinggal mengikuti, kalau tidak kita meninggalkan. Biasanya kalau itu kan terus gitu. Ya, salam sudah salam apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Jadi tidak dengan apalagi itu ya, kadang harus bisa pokoknya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, sudah. Kayak sholat kan kita sholat ketika tahiyat sebelum salam terakhir kan masih gerakan ayat selesai sudah. Nah, doa di mana apa ora? Monggo. Kalau
saya sudah cukup ya sudah. Kalau mau hormat tuh mani ya monggo silakan. Jadi kalau beberapa memang ini ya harus membedakan antara tradisi dengan syariat. Jadi kalau syariat pokok itu memang al-aslu fil ibadah tahrib, asal ibadah itu haram kecuali yang memang sudah diperintahkan. Itu loh kebedaannya itu. Beda nih hal muamalah itu al-aslu fil muamalah al-ibahah, asal muamalah itu boleh, si penting orang anak larangannya. Tapi kalau ibadah harus ada dasar perintahnya. Lah itu kan kemudian doa koroni yang mana loh kalau doa gitu loh nih. Adalah ada yang berdoa, cuma kalau saya tidak, sudah berdoa ya sudah. Paling nanti terkadang ini Ustaz, kita mestinya mendahulukan sholat jenazahnya, tapi